Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jumpa lagi dengan Om Igo. Kali ini kita akan membahas strategi menang di PPDB DKI tahun 2022. Seperti biasa, kali ini kita agak regional sedikit, yaitu di SMA negeri yang ada di Jakarta Selatan saja. Jalurnya tetap ada 4 yang kita bahas: jalur prestasi akademik, jalur prestasi non-akademik, jalur afirmasi, dan jalur zonasi. Kita mulai, gas! Disclaimer-nya, data ini adalah data sekunder yang diolah dari situs arsip Siap PPDB tahun 2021 di Jakarta. Sedangkan profil sekolah diambil dari situs Wikipedia. Untuk beberapa sekolah yang tidak tercantum di Wikipedia, saya mengambilnya dari Google ya. Lalu penelitian ini dibuat secara independen. Saya tidak berafiliasi dengan sekolah manapun, institusi manapun, baik pemerintah maupun swasta. Dan segala sanggahan tentang penelitian ini silahkan kalau mau disanggah, tapi tolong juga didasarkan atas penelitian dengan keilmuan yang serupa atau sepadan. Ada 3 undang-undang yang beredar dalam waktu 2-3 hari sebelum video ini saya luncurkan. Yang pertama adalah Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 440 tahun ini, nomor 441 di tahun ini juga, dan yang terakhir baru diterima kemarin adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, Provinsi DKI Jakarta nomor E0011 tahun 2022 tentang alur pelaksanaan PPDB tahun ini. Selain undang-undang yang tadi disampaikan, beberapa hari juga beredar sebuah presentasi mengenai penerimaan peserta didik baru dari Dinas Pendidikan. Di dalamnya terdapat timeline PPDB tahun 2022. Pra-pendaftarannya dimulai tanggal 17 Mei, PPDB-nya itu sendiri dimulai tanggal 13 sampai 17 Juni. Silahkan dimainkan screenshotnya ya untuk bisa mendapatkan informasi ini agar lebih jelas. Ada perbedaan kuota pada jalur PPDB 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021, di mana masing-masing jalur itu ditetapkan persentasenya secara mutlak. Kalau tahun 2021 terdapat kata-kata minimal atau maksimal, minimal 50%, minimal 15%, dan seterusnya. Bahkan untuk di jalur prestasi tahun lalu ada kata-kata jika ada sisa kuota, tapi berbeda di tahun ini. Di tahun 2022 pemerintah membuat persentase secara mutlak. Zonasi 50%, afirmasi 25%, perpindahan tugas orang tua dan anak guru 2%, sedangkan untuk jalur prestasi ini yang membahagiakan. Ada 5% kuota untuk Japres non-akademik dan 18% untuk Japres akademik. Sementara aspek seleksinya untuk afirmasi tetap sama seperti tahun lalu. Begitu juga dengan aspek seleksi zonasi dan seleksi jalur prestasi. Ini adalah 28 SMA negeri yang ada di Jakarta Selatan. SMA Negeri 3, 6, 8, 26 yang masing-masing memiliki tempat di hati masing-masing calon siswa SMA. Ada yang bilang favorit, entah favoritnya dari mana. Tapi menurut saya ke-28 SMA negeri ini memiliki standar dan kualifikasi yang terbaik di negeri ini. Ini adalah peta sebaran dari SMA negeri yang ada di Jakarta Selatan. Lokasi atau alamat SMA negeri di Jakarta Selatan yang perlu disikapi adalah kolom kelurahan dan kecamatan. Amati baik-baik kelurahan mana yang kira-kira dekat dengan domisili Anda, atau SMA negeri mana yang lokasinya kira-kira paling mungkin untuk Anda sasar sebagai sekolah idaman Anda. Indeks prestasi bisa dihitung secara terampil sendiri. Silakan lihat video saya yang sebelumnya yang berjudul menghitung indeks prestasi di PPDB DKI 2022. Linknya akan saya cantumkan di bagian description di video ini. Ada sedikit perubahan tapi tidak terlalu signifikan. Perubahannya ada di skor persentil dan penyatuan skor pada prestasi lomba di instansi pemerintah dan organisasi. Tetapi akan ada sedikit perbedaan persentil raport ya, nanti disesuaikan dengan SK Kadisdik tadi. Perbedaannya seperti ini teman-teman. Misalkan di SMP XYZ itu dengan akreditasi A ada 360 anak lulusannya. ranking 1 sampai 54 atau 15% teratas mendapatkan skor persentil 100,
15% berikutnya mendapatkan skor persentil 90 dan seterusnya. Begini cara menghitungnya. Kalau di tahun lalu beda. Skor di tahun lalu itu hanya 2. Untuk 30% di atas mendapatkan skor 100 dan untuk 70% di bawah mendapatkan skor 60. Jadi aturan main sekarang buat saya sih lebih relevan ya, lebih adil. Sekarang kita akan ngobrol tentang jalur prestasi akademik. Indeks prestasi minimum dan maksimum di jalur prestasi akademik merupakan topik bahasan yang sangat menarik. Kalau Anda lihat di grafik ini, yang paling kiri adalah SMA 43, yang paling kanan adalah SMA 8. Grafik ini adalah nilai indeks prestasi dari siswa-siswa yang diterima di tahun 2021. Sebagai contoh SMA 3, teman-teman dilihat bahwa di jalur prestasi akademik, indeks prestasi yang diterima paling rendah adalah 61,03, sedangkan IP tertinggi adalah 86,29. Begitu juga dengan SMA 47. IP terendah yang diterima di tahun 2021 adalah 62,00 dan yang tertinggi adalah 87,58. Dengan melihat tabel ini, teman-teman bisa lebih cermat dan cerdas lagi untuk bisa memilih pilihan 1, 2, 3 supaya tidak keliru. Saran saya, pilihlah SMA-SMA yang ada di sebelah kanan ini sebagai pilihan pertama, yang agak ke tengah pilihan kedua, dan kelompok-kelompok SMA yang ada di sebelah kiri taruh di pilihan ketiga. Jangan terbalik. Sebagai contoh, kalau SMA 47 Anda taruh di pilihan kedua, sedangkan SMA 3 Anda taruh di pilihan pertama, maka ini akan keliru. Yang benar adalah taruh SMA 47 di pilihan pertama dan SMA 3 di pilihan kedua. Pertanyaannya adalah, apakah pasti demikian? Jawaban saya tidak, karena nilai IP itu dinamis, tapi setidaknya grafik ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana cara membuat urutan pilihan yang paling relevan. Ini adalah tabel IP minimum dan maksimum di jalur prestasi non-akademik. Cara membacanya begini. Contoh, SMA 66, IP yang diterima paling rendah adalah 69,65. Yang tertinggi adalah 82,56. Di SMA 47, IP terendahnya yang diterima adalah 73,36 dan yang tertinggi adalah 86,36. Sama seperti tabel sebelumnya, pastikan bahwa urutan pilihan teman-teman tidak keliru. Pilihlah SMA-SMA yang ada di sebelah kanan pada tabel ini di urutan pertama, agak ke kiri sedikit pilihan kedua, dan agak ke kiri lagi sebagai pilihan ketiga. Jangan terbalik. Jalur afirmasi yang kita bahas adalah jalur KJP+, PIP, KJP+, dan DTKS, dan selanjutnya. Sengaja saya hanya fokus ke sini karena data tahun 2021 yang asik untuk diolah adalah di sub ini. Saya hanya memberikan gambaran bahwa di jalur afirmasi, aspek pertama yang dipertimbangkan adalah daya tampung. Saya kasih contoh, di SMA 60, ada 57 anak yang keterima karena dia mencantumkan SMA 60 sebagai pilihan pertama. Ada 5 orang di SMA 60 yang mencantumkan SMA 60 sebagai pilihan kedua, lalu dia terima di sana. Dan hanya ada 1 anak yang mencantumkan SMA 60 sebagai pilihan urutan ketiga yang keterima di sana. Secara umum kalau teman-teman lihat di grafik ini, angka-angka yang berwarna hijau itu jumlahnya 10. Jadi di seleksi afirmasi di seluruh Jakarta Selatan hanya ada 10 anak yang diterima karena dia mencantumkan sekolah itu di urutan ketiga. Jadi hati-hati teman ya. Aspek seleksi afirmasi tetap ada 4. Selain daya tampung, ada zonasi, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Sekarang jalur zonasi. Ini adalah jalur warrior kalau saya bilang, karena teman-teman tentunya lumayan khawatir dengan batasan umur minimal yang keterima di sekolah tersebut. Jadi teman-teman, tabel ini sudah juga saya sort dari bawah ke atas. Yang paling bawah adalah sekolah yang menerima anak-anak di jalur zonasi dengan umur yang paling muda. SMA 70
punya anak yang diterima di jalur zonasi dengan umur yang paling muda, 15 tahun, 8 bulan, dan 12 hari. SMA 6 di atasnya sedikit lebih tidak muda, 15 tahun, 8 bulan, 20 hari, dan ke atasnya. Di SMA 108, minimal umur yang keterima di jalur ini adalah 15 tahun, 11 bulan, dan 5 hari. Yang tertua adalah 18 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Jadi teman-teman biasanya fokusnya ke umur yang di sebelah kiri ya. Bagaimana tabel ini bekerja? Begini, pada saat Anda memilih untuk jalur zonasi, pilihlah sekolah-sekolah yang ada di bagian bawah ini sebagai pilihan pertama. Pilihan keduanya, pilihlah SMA-SMA yang berada di atasnya. Kemudian, pilihan ketiga, ambil lagi yang di atasnya. Jangan keliru. Aspek pada seleksi zonasi ada 4, yaitu zonasi itu sendiri 1, 2, 3, usia yang kita bahas tadi, pilihan atau urutan pilihan sekolah, serta waktu mendaftar. Pada SK Gubernur yang beredar, dari 28 SMA negeri yang ada di Jakarta Selatan, ada 10 yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak, yaitu SMA Negeri 28, 29, 38, 70, 74, 82, 86, dan 109. Ingat, SMA negeri yang ditunjuk sebagai SMA penggerak tidak melakukan penjurusan IPA atau IPS. Berikutnya adalah data PPDB tahun 2021 per SMA negeri di Jakarta Selatan. Sekarang teman-teman siapkan tangan Anda untuk meng-capture. Berikutnya akan saya tampilkan data detail dari 28 sekolah. Anda bisa lihat kuotanya, Anda bisa lihat umur minimalnya, Anda bisa lihat minimal indeks prestasinya. Siap ya? Gas! Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, atas tontonannya, atas view-nya. Apa yang saya jabarkan di sini adalah analisis dari saya pribadi. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada kekeliruan, tapi apapun itu, semoga Anda berhasil menjadi pemenang di PPDB DKI Jakarta tahun 2022. Sampai di sini dulu videonya, Om Igo pamit.